Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinka Salsabila dari PSIK 2020 Reguler 3 dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video atau memberikan edukasi mengenai pemasangan IV kateter dan pemberian cairan infus. Adapun perlu diperhatikan dalam memilih lokasi vena. Yang pertama, gunakan vena distal terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika memungkinkan. Yang ketiga, pilih vena di area fleksi. Yang keempat, pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat. Yang kelima, palpasi daerah vena untuk menentukan kondisinya. Yang keenam, pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas. Dan yang ketujuh, pilih lokasi yang tidak akan memberi pengaruh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Nurse Safinka. Saya adalah nurse yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga 11 siang nanti. Dan pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Rizka. Baik, Ibu Rizka. Bagaimana kabar Ibu Rizka pada pagi hari ini? Mungkin rada pusing gitu. Sedikit pusing ya Ibu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan teknik pemasangan IV kateter kepada Ibu dan memberikan cairan infus kepada Ibu. Dan dalam pemasangan IV kateter ini mungkin akan keluar sedikit darahnya dari yang tempat injeksinya, tetapi tenang saja Ibu, tidak apa-apa karena tidak akan mempengaruhi ke depannya. Dan untuk pemasangan IV kateter nanti jarumnya akan dilepas, jadi nanti Ibu tidak akan merasakan sakit ataupun merasakan yang lainnya. Baik Ibu, apakah disetujui? Iya, disetujui. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Berikut pemilihan lokasi vena. Yang pertama di sini adalah vena kepalika. Yang kedua, vena mediana kubiti. Yang ketiga, vena accessorius cephalisa. Yang keempat, vena basilika. Yang kelima, vena kepalika. Dan yang keenam, vena mediana antebrachialis. Yang pertama ada vena dorsal digital, yang kedua ada vena dorsal metacarpal, dan yang ketiga ada dorsal venous network. Kain perlak, tourniquet, kasa steril, alkohol swab, bengkok, gunting, balutan transparan, sarung tangan bersih, plester non alergik, infus set, standar infus, cairan infus, vena kateter, dan bak instrumen. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci tangan, kemudian memperkenalkan diri kepada pasien, dan mengkonfirmasi detail identitas pasien, dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Setelah membersihkan box yang akan digunakan, kemudian kumpulkan alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian gunakan sarung tangan, setup perlengkapan yang akan digunakan. Posisikan pasien senyaman mungkin, kemudian injeksi daerah yang akan disuntik. Kemudian pasangkan tourniquet kepada lengan pasien, palpasi daerah vena yang akan disuntik, lalu usapkan alkohol swab di daerah yang akan diinjeksi. Cuci tangan kembali agar menjaga tangan tetap steril dan gunakan sarung tangan steril. Siapkan kateter yang akan digunakan. Infeksi secara sirkuler dalam keluar dan fiksasi area penusukan dengan tangan non-dominan. Masukkan venfone atau abukat kepada vena dengan membentuk sudut 15 hingga 30 derajat dari permukaan kulit. Mata jarum menghadap ke atas. Lepas tourniquet,
Kemudian sebelum jarum dilepaskan, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan, kemudian hubungkan dengan selang infus dan cairan. Cek kelancaran aliran cairan infus dan pastikan masuk ke dalam vena. Jika sudah dipastikan ke vena, lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa steril dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Berikan tanggal pemasangan dari insersi. Jika sudah, lepas sarung tangan, rapikan alat, dan cuci tangan untuk menjaga tangan tetap steril. Sebelum melakukan untuk pemasangan infus, jangan lupa pastikan untuk mengecek identitas dari pasien, baik dari nama maupun tanggal lahir dari pasien. Pastikan bahwa pakaian klien dapat dilepaskan melalui alat infus atau ganti dengan baju khusus. Kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian jaga privasi klien dan dengan bertanya apakah ingin dibuka tirainya ataupun ditutup. Kemudian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pemasangan infus. Jangan lupa untuk tetap memastikan 6B pemberian obat kepada pasien. Sebelum melakukan prosedur tindakan kepada pasien, jangan lupa untuk tetap mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian siapkan pengontrol tiang infus, lalu alat-alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk melakukan pemasangan infus, yaitu cairan infus. Selain kedua alat dan bahan tadi, kemudian siapkan alat dan bahan lainnya, yaitu larutan atau obat IV berupa cairan infus tadi, tiang infus, pengontrol atau pompa infus, set infus dan selang IV yang kompatibel, kapas alkohol dan plester, label untuk selang infus dan label strip penanda waktu untuk wadah. Pastikan sebelum melakukan prosedur tindakan kepada pasien, sudah mencuci tangan terlebih dahulu dan gunakan sarung tangan steril agar untuk tetap menjaga kesterilan dari tindakan tersebut. Siapkan selang infus yang akan digunakan untuk prosedur tindakan, kemudian sambungkan dengan pengontrol ke tiang infus, kemudian sambungkan sensor yang dari tetesan IV tadi, masukkan selang IV ke dalam pengontrol. Kemudian siapkan tourniquet dan pasangkan kepada daerah yang akan diinjeksi untuk melakukan pemasangan infus kepada pasien.
Jangan lupa untuk gunakan alkohol swab kepada daerah yang akan diinjeksi kepada pasien untuk melakukan infus. Kemudian, siapkan alat dan bahan untuk melakukan injeksi kepada daerah yang akan digunakan untuk infus dari pasien. Insersi bagian yang akan digunakan untuk menginfus pasien sambil melepas tourniquet. Jika sudah selesai untuk melakukan insersi, kemudian sambungkan sensor tetesan IV dan masukkan selang IV ke dalam pengontrol. Kemudian mulai pemberian infus, atur kontrol volume pada volume yang tepat per jam. Jika sudah, atur alarm, monitor infus, dan kemudian lepaskan sarung tangan, lakukan hand hygiene, kemudian jelaskan kepada pasien bahwa prosedur tindakan tersebut akan dilakukan sampai waktunya selesai. Jika sudah selesai melakukan tindakan prosedur memasang infus kepada pasien, jangan lupa untuk rapikan alat kembali. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.